pernikahannya dengan istri. Elias mungkin bisa diceritakan dong untuk berbagi kebahagiaannya kemarin menikah di Aceh ya Kak? Iya, aku nikah di sana. Ya mungkin boleh dibagi ke teman-teman cerita sampai pada akhirnya memilih Aceh tempat istri ya. Iya. Jadi ya kenapa nikah? Kita sebenarnya baru akad ya di sana ya. Baru akad di sana. Kenapa harus di sana? Karena aku harus mengikuti adat istri aku dulu. Dan kebetulan hal momen-momen yang benar-benar aku ingat banget gitu kan. Emang kita berdua tuh pengen akad di tempat yang nggak outdoor gitu loh. Dan kebetulan di tempat kampung istri aku di sana tuh ada danau Lutawar yang luar biasa banget pemandangannya. Makanya itu sih momen-momen bahagia aku bersyukur bisa akad nikah di tempat yang indah kayak gitu. Kak, dapat istri seorang penyanyi, mengklopkan hati seperti apa sih Kak awal-awal? Apa ya? Karena aku kenal sama dia tuh waktu aku main FTV bareng, satu judul bareng. Terus aku pun juga pribadi juga sebelum aku masuk di dalam dunia acting ini, aku juga emang suka musik. Jadi sebenarnya mungkin setelah dijalanin banyak kesamaan juga. Ternyata aku kan memang dasarnya dari penyanyi, tapi akhirnya merambat ke acting, akhirnya ketemu. Dia pun ternyata walaupun dia aktor, dia suka nyanyi, dia suka ciptain lagu bahkan ternyata. Jadi banyak kayak bakat-bakat dia yang selama ini nggak pernah dipublish sama dia, akhirnya mungkin karena dapatnya pacar, waktu itu pacarnya pacaran, sekarang istri kan. Waktu itu dapatnya seorang penyanyi, jadi kebuka. Kan akhirnya pada akhirnya kan banyak kemiripan nih di antara kalian berdua. Sempet kepikiran juga nggak sih pengen bikin lagu terus dinyanyi bareng-bareng? Udah. Alhamdulillah. Jadi baru-baru kenal pun kita tuh kayak mungkin udah tahu basicnya, sama-sama suka nyanyi. Dia menciptakan satu lagu yang akhirnya aku nyanyikan, udah dirilis tuh. Kemarin itu aku juga nyiptain lagu, kita berdua nyanyi waktu itu lagu kemarin, lagu tentang pernikahan, judulnya Samawa. Duet itu? Duet Samawa. Dan itu sebenarnya lagu aku tercipta karena seiring berjalannya waktu kan banyak banget orang kalau nikah Samawa ya, semoga happy ya gitu. Aku lebih menjabarkan Samawa itu apa? Tidak sekedar hanya ucapan Samawa ya untuk happy ya, tapi aku jabarkan arti sakinah mawaddah warahmah itu di dalam suatu kata-kata dan bait lagu supaya lebih detail aja, dan aku akhirnya menjadikan sebuah lagu. Apa itu jadi sebuah janji buat kalian berdua juga? Pastinya doa. Doa sih. Lebih kayak namanya pernikahan tuh kita pasti punya keinginan kayak begini, semoga aku bisa begini. Ya lirik yang kita tulis di situ tuh lebih ke doa aku dan pernikahan aku tuh begini. Itu kapan kalian nulis liriknya, terus sampai berapa lama proses itu? Wah itu cepet banget. Kilat banget. Jujur deh, kita waktu itu lagi jalan-jalan, aku lagi nyetir, Nabila samping aku. Awalnya tuh Nabila kan mungkin tahu aku kalau misalkan bikin lagu arah pop terus kan gitu ya. Terus kebetulan dia, kamu ceritain dong kamu ada penulis lagu gak buat lagu pernikahan kita gitu. Nah, kenapa harus orang lain, aku aja lah gitu. Karena kan mungkin selama ini aku taunya dia kalau nyiptain lagu tuh arahnya tuh ke pop indie gitu kan. Tapi aku tuh pengen kayak dapat lagu yang pop religi. Terus dia langsung ngerasa terchallenge nih. Tertantang dia. Dia langsung menciptakan lagu itu dan waktu kita jalan 15 pas aku lagi nyetir, kamu keluarin note HP deh gitu, kamu tulis liriknya, aku bikin nadanya juga, nanti kamu record ya gitu. Nah, akhirnya kita ceritain 15-20 menit lah dalam sampainya perjalanan di tol itu kita buatnya. Ini kan tapi bareng-bareng. Kita revisi bareng-bareng. Dangdut masih tetap dijalanin nyanyi atau Kak Ilyas ikutan jadi penyuka dangdut? Tapi aku kayaknya udah mulai tertarik sih dengan aku lagi mulai meracuni dia sih. Aku lagi mulai meracuni dia. Mungkin kan selama ini dia dengar dangdut tuh masih agak awam ya menurut dia. Cuman aku di mobil udah mulai dengerin lagu dangdut aja, biarin aja lah, mungkin lama-lama dia bakal terbiasa juga. Aku udah mulai teracuni dengan lagu-lagu Melayu bahkan. Kemarin bahkan aku lagi random aja lagi nyetir, coba ajarin aku nada-nada nyanyi Melayu itu kayak apa. Sampai random sih. Cengkoknya gitu kan. untuk judul lagunya sendiri tadi apa? Samawa, ada Rokat Terakhir. Kalau lagu pernikahan kita itu judulnya Samawa. Sakinah mawaddah warahmah. Tapi sebelumnya yang lagu Ilyas pernah ciptakan, terus aku yang nyanyiin itu judulnya Rakaat Terakhir. Aku juga pernah nyiptain lagu buat Nabila satu waktu Ya. Harimu juga. Ini kan berbeda genre ya, Nabila dangdut. Ini ada kesulitan nggak sih? Tapi jujur nih ya,
Aku nggak tahu kenapa, aku tuh orangnya emang itu ya, punya feeling aja. Waktu Nabila event dari Liga Dangdut, pas aku lagi, kan aku suka bawa gitar ke lokasi syuting gitu kan. Kamu nyanyi dong sama aku deh. Aku sedia lirik gitu kan, kita nyanyi bareng. Pop banget nih anak suaranya gitu kan. Aku denger pop banget gitu kan. Wah, Dia bahkan awalnya kayak percaya nggak percaya ini penyanyi dangdut tuh Iya, sih benar, sebenarnya. benar. Karena kalau di lokasi dia ngajak nyanyi terus lagu pop ya aku ikutin pop Ikut. dong. Jadi dia kayak ngerasa kayak jiwa dangdutnya dia nggak enak gitu. Iya, nggak Ini enak. penyanyi dangdut apa enggak sih gitu. nah makanya waktu aku pertama kali ciptain dia lagu, itu juga dalam mobil juga tuh, dalam kemacetan juga. Bener aku lagi hening, tiba-tiba ini cocok nih nyanyi sama Nabila. Waktu aku lagi kebetulan lagi arah rumah dia tuh. Kebetulan aku selalu bawa gitar di mobil kan. Terus aku telepon dia, aku sampai, kamu masuk mobil aku bawa gitar, nyanyiin aku karang satu lagu nih. Ternyata pas. Alhamdulillah juga banyak banget yang suka. Gitu. Kak, kan pada akhirnya juga banyak pada akhirnya terbentuk punya fans sendiri ya dari hubungan kalian yang sering nge-share melalui IG story seperti itu ya Kak. Nah, fans-fans sendiri bentuk supportnya selain mendukung masih banyak juga nggak sih Kak yang ngirim-ngirim hadiah gitu ke kalian? Oh, sering dong. Pasti. Alhamdulillah banyak banget yang dukung. Masya Allah sih, Masya Allah. mereka tuh baik-baik banget selain mensupport dari selain mereka suka memang dengan hubungan kita, mereka tuh selalu support karya kita. Yang paling penting, yang paling menyenangkan hati kita, karya kita disupport sih gitu kan. Mereka selalu support karya kita mulai dari Raka terakhir sampai kayak lagu yang baru juga kemarin mereka up terus. Tapi kita punya usaha juga disupport, Iya. kayak gitu, usaha baru juga support. Ya alhamdulillah lah. Hal-hal positif dari kita semuanya Apa nama disupport. fansnya Kak? Bilyas. Dia ya. Tapi Kak untuk Kalau nggak salah kan konsepnya ini 24 ya. Kita akan Ya, Iya, rencananya rencana gitu. seperti itu. udah ada tanggal. Bulan ada bayangan, Bulannya tanggal tepatnya tanggalnya masih abu-abu. masih abu-abu. Mungkin yang paling duluan mana? Ke tanggal dulu atau Sepertinya Aceh dulu sih. Iya, Aceh. Aceh dulu. Sebenarnya nikah kita Tapi tuh sebenarnya tahun bingung depan. juga sih, karena kan gini ya, memang kita ada rencana niat baiknya sih gitu, tapi memang rencananya itu di tahun depan. Tapi berhubung karena alhamdulillah mungkin Allah mempermudahkan, terus keluarga juga mensupport, ya udah kita akan dulu deh. Gitu. Benar. Kita akan dulu, nanti acaranya baru diselenggarakan di tahun depan. Iya. Jadi kita bingung sendiri nih acaranya gimana Oke, dulu lo ya. jangan lebih dulu. jauh Ini dong Kak. kita lagi Teman-teman discuss tuh. media gitu. Tapi pengen juga sih, Pengen pengen juga Jakarta, Jakarta insya Allah. juga. Gitu. Tapi bingung juga nih yang mana dulu. tahun depan bulan apa? Insya Allah di Kalau Aceh tuh Februari kalau Maret ya. Iya, antara 2 bulan. Tapi ya Februari sih, mungkin Maret kan udah agak mepet juga kan mau Ramadan. Iya sih. Kak Bila, tapi untuk job saat ini sendiri untuk depannya bakal terima barengan paket atau seperti apa sih? Semoga sepaket ya. Kalau untuk kerjaan sendiri sih, Ilyas nggak pernah ngebatasin aku ya, yang kayak kamu nggak boleh kerja ini ya, nggak pernah sih. Begitupun aku sebaliknya, kalau selagi dalam hal positif sih kita pasti support aja. Cuman ya kalau bisa paketan kenapa tidak gitu ya. Tapi alhamdulillah nggak tahu kenapa ya, kita tuh sering banget dapat produk, terus kita dapat bahan kerjaan itu selalu bareng. Kayak Iya. misalkan kita bulan depan jadi brand, salah satu brand klinik gitu, kebetulan kita bareng jadi kantor. Alhamdulillahnya dari semenjak pacaran pun lebih sering dapat kerjaan bareng sih. Bicara kan setelah akad kemarin ada program langsung nggak nih, program omongan ini, atau udah langsung mulai honeymoon sudah dengar, atau ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalin? Kalau program sih ngomongan kita let it flow sih. Kita pokoknya sedikasinya aja gitu kan. Kita juga tidak menunda, kita juga tidak mempercepat kayak gitu. Jelas dikasihnya rezekinya. Gitu sih aku sama Nabila. Tapi untuk honeymoon sudah rencana kemana? Kita nggak ada. Kita gak ada rencana honeymoon, bahkan kita kayak daripada honeymoon dari mendingan kita nongkrong bareng aja gitu. Nah, rencananya kayak Rencananya gitu kayak gitu. Kapan tahun depan? Insya Allah ya, semoga ya, amin. Tapi nggak ganggu Bisa kerjaan secepatnya masing-masing atau gimana? Enggak sih. Bisa aman semua. Nggak aman, kita bisa diatur. Tapi rencana Nabila sendiri mau kemana sih? Kamu juga Ilyas mau kemana dari dulu kepengennya kemana? Liburan. Kalau liburan aku Negara mana? anaknya lurus-lurus aja sih, kayak nggak ada kepikir kayak aku harus honeymoon sini nggak ada sih. Cuman yang pengen banget kalau memang nanti ada kesempatannya kita pengen go bareng. Kalau Nabila tuh orangnya dia karena mungkin
jarang nggak hobi traveling banget ya. Jadi Hobi sebenarnya, cuman aku kemana aja, ayo. gitu. Cuman emang harus dikasih tahu nih kayak gini tempatnya harus bagus nih gini. Aku harus paparin dia dulu. Dan kadang-kadang dia langsung tertarik ya kita pergi gini. Anaknya random. Yes, kepengennya apa? Juga harus hobi traveling apa biasa aja tuh dari dulu kepengen kemana? Kalau aku sih kemana aja sih, yang penting sama Nabila lah. Bicara soal sosok Nabila sendiri, sosok yang seperti apa sih di mata kalian? Apa aku? Nabila itu orangnya rame banget ya. Dia suka banget membuat keheningan aku tuh terpecahkan gitu loh. Bahkan emang kita tuh kadang-kadang suka banget random gitu. Kita tuh apa-apa pun kadang-kadang nggak direncanain gitu. Kita makan ini yuk gitu. Kita pergi ke sini yuk gitu. Lebih random aja. Cuman satu hal yang aku nilai dari Nabila, ada sesuatu hal yang aku nggak bisa dapetin dari dia sih, di orang lain gitu. Dia benar-benar nggak bisa dapetin di orang lain selain Nabila gitu. Jadi emang aku pribadi emang ada hal yang berbeda dalam hidup aku ketika aku dekat sama dia. Nabila sendiri kayaknya seperti apa sih, yang pemarah kah? Enggak sih. Bahkan aku memang kenalnya dibilang cukup baru lah ya, nggak nyampe setahun. Cuman karena mau yang kayak aku bilang tadi, kerjaan terus bareng, jadi sering banget ketemu. Aku ngerasa waktu itu kayak aku sama dia tuh seperti orang yang bertolak belakang banget nih. Aku yang rame banget, tapi dia yang kayak dia memang anaknya agak introvert gitu kan. Ya, tapi sering berjalannya waktu lebih mengenal dia, ternyata dia nggak sependiam, nggak sekaku yang aku pikir. Gak sekarang ibu itu ya. Ada nggak hal-hal yang baru ketahui setelah menikah kan? Nggak ada. Lebih masih ke biasa-biasa aja sih. Memang misalnya kalau ada pun hal yang baru diketahui, bukan hal yang untuk kayak aduh kok dia kayak gini sih, Ya, bukan kayak stres gitu, gitu. tapi lebih kayak oh dia kayak gitu. Mungkin apa dong? Mungkin ngorok kali ya kak? Ya itu salah satunya. Ternyata ngorok. Aku tuh kan jujur aja nih, sebenarnya aku tuh paling nggak bisa tidur sama orang ngorok kan. Paling nggak bisa tidur sama orang ngorok. Gimana Ya tuh? dan ternyata dapetnya suaminya yang ngoroknya luar biasa maksudnya. Dia gimana? Bisa tidur gitu? Atau tutup kuping? Tidur aja dia. Bahkan dia bangunnya lebih lama di mana kadang-kadang. Ya nggak apa-apa lah. Cuma aku berasa kayak bukan yang kayak disetresin sih, lebih kayak nanti lama-lama kuping gue terbiasa sih kayaknya. Kalau itu Nabila ada kebiasaan apa? Kalau Nabila itu dia tuh adalah Miss kamar mandi. Jadi dia selalu betah di kamar mandi. Iya. Jadi aku lama-kelamaan kayak aku punya ide rumah kita kamar mandi aku matiin aja lampunya gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah Nggak masalah juga juga ya. Pokoknya kalau misalnya di WC itu dia bisa menikmati banget. aku bisa sejam gitu. Iya. Kemudian padahal pamitnya bentar ya, maaf nih saya aku mau pup dulu nih gitu. Bisa sejam di toilet. Jadi kalau Ntar bisa- dia datang kan tok. Iya. Kamu di toilet ngapain lama banget? Paling Bisa bersyukur nongkrong, itu lebih baik santai, kalau gitu. dia ke toilet baterainya pas lobet. Iya sih. Iya kan? Kesel banget. Sambil main handphone. Kan? Gitulah. Dia sampai terkadang bercandain aku, jangan-jangan di toilet dah ada ibu RT, ibu apa gitu, rame banget kan, kok nggak keluar gitu. Untung gak ada layar bioskop atau apa, ada cemilan atau apa yang kita nggak ada. Bisa juga Nggak sih, usah, nggak usah ide lah. baru. Tapi Nabila sendiri mungkin pengen apa? Laki atau perempuan kan? Anak pertama. Apa? Sedikasih ya sih. Sedikasih. Namanya juga anak pertama kan, ya. Tapi nggak tahu kenapa aku feeling tuh kalau insya Allah kalau misalnya aku punya anak sama Nabila, nggak tahu kenapa feeling perempuan. Feelingnya dia. Feeling nggak tahu, aku nggak tahu kenapa pas habis nikah setelah ijab kabul, kayak cewek dulu deh kita. Aku random aja ngomong gitu. Dia selalu bilang kayak ini cewek dulu deh, menurut aku kan cewek dulu. Aku mungkin lebih suka baby cowok sebenarnya gitu. Karena aku sekeluarga cewek semua, jadi aku pengen banget dulu pengen banget dapat punya anak cowok, punya ponakan cowok tuh aku pasti happy banget. Cuman namanya anak sendiri, anak pertama ya dikasihnya pasti happy. Apa aja lah.